Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat malam teman-teman bicara itu mudah. Spesial di hari kenaikan Isra Mi'raj untuk semua umat muslim yang sedang merayakan, bersyukur bahwa kita mendapatkan toladan dari Rasulullah. Saya mengucapkan selamat merayakan dan semoga liburan panjangnya berkah. Buat semua teman-teman bicara itu mudah yang hari ini lagi ke kampung halaman, yang hari ini lagi bepergian traveling, yang hari ini lagi menengok sanak saudara, yang hari ini lagi seru-seruan, nggak ada di Jakarta, lagi ada di luar kota, have fun, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan banyak-banyak berhutang. Topik malam ini yang mau gue sharing 15 menit ke depan adalah kenapa sih selalu toksik di pikiran kita tiap kali kita mau tampil buat maju ataupun untuk public speaking. Untuk lo semua yang belum pernah kenal dan belum pernah lihat gue live streaming, gue adalah Ikrar, foundernya Bicara Itu Mudah. Dan biasanya kalau hari-hari libur, gue selalu ngisi, selalu berbagi, selalu sharing agar lo semua bisa dan paham caranya public speaking, caranya live streaming, caranya ngonten, caranya menggunakan handphone lo agar lo bisa berbagi seru-seruan ke seluruh dunia. Jangan lupa materi malam ini receh banget namun sangat valid. Kenapa sih suka ngasih toksik ke pikiran sendiri sebelum tampil? Begini, faktanya gue sering banget pada saat gue lagi ngajar, gue nyuruh orang maju, gue sering banget mendengar mereka bilang, Mas Ikrar, saya takut dicela orang. Mas Ikrar, saya panik kalau nanti saya jelek menyampaikannya. Mas Ikrar, saya takut kalau nanti saya jelek presentasinya. Mas Ikrar, saya takut saya akan blank. Mas Ikrar, saya khawatir kalau entar saya jelek. Mas Ikrar, saya nggak bisa bicara karena khawatir kalau saya nanti diomongin orang. Mas Ikrar, jadi semua dosa-dosa ini gue mau sampaikan malam ini buat lo semua. Dalam ilmu bicara, nomor satu yang membuat lo semua pada nggak bisa bicara dengan lancar, apalagi live streaming, cuman jagonya komentar doang, nggak pernah berani tampil, nggak pernah berani ngeklik live streaming buat lo berbagi ilmu lo, pengetahuan lo adalah toksik di diri sendiri. Dalam setiap pembelajaran gue bersama seluruh teman-teman, murid-murid gue di seluruh Indonesia, gue selalu kasih tahu bahwa toksik adalah hal yang paling membunuh orang Indonesia untuk selalu bisa tampil, bicara, dan live streaming. Umumnya banyak orang yang belum mencoba tapi udah bilang dia akan gagal, yang belum juga ngomong dia udah bilang dia akan jelek, yang belum juga untuk sharing dia udah bilang dia akan diketawain sama orang-orang di seluruh dunia. Inilah yang membuat mengapa, kenapa, dan bagaimana banyak orang Indonesia yang gak pernah bisa tampil lebih banyak di permukaan, selalu di sosial media isinya nge-stitch video orang, gak pernah nge-generate video sendiri, gak pernah menghasilkan video sendiri, dan yang paling sedihnya adalah isi sosial medianya udahlah followernya sedikit, isi sosial medianya cuman banyak menghina orang dan apalagi menjudge orang. Sini kumpul, gue kasih tahu bagaimana menghancurkan toksik di kepala lo agar lo bisa siap tampil kapan aja, di mana saja, dan yang paling seru adalah agar lo bisa paham bahwa yang namanya toksik di kepala lo adalah pembunuh terbesar untuk lo bisa bicara. Yang nomor satu, tanyakan sama diri lu sendiri, apa dasarnya lu suka banget membuat, menyatakan, terus menghujamkan kata-kata negatif ke kepala lu sebelum lu bicara, sebelum lu tampil. Gue ulangin lagi. Yang pertama, apa dasarnya, apa latar belakangnya lu suka banget menghujani diri lu dengan kata-kata jelek, dengan doa-doa jelek, dengan harapan-harapan jelek sebelum lo tampil bicara, sebelum lo tampil sharing, dan sebelum lo tampil live streaming. Kalau ini lo gak bisa jawab, berarti gue gak akan bisa move on ke nomor 2. Tapi kalau jawaban yang pertama ini lo selalu bilang pertama misalnya, yang melatar belakangi Mas Ikrar adalah gue gak ganteng, gue gak cantik. Nih gue kasih tahu.
Banyak pemimpin dunia yang gak ganteng, yang gak cantik. Banyak tokoh-tokoh yang entah dari mana asalnya gak ganteng, gak cantik, tapi konsisten berbagi, konsisten live streaming. At the end of the day, mereka mempunyai trademark sendiri. Jadi, kalau lu suka menghina diri lu, gak ganteng, gak cantik, doa gue adalah jangan sampai orang tua lu bilang begitu ke lu dari waktu lu kecil. Coba lo tanyain orang tua lo pada saat sekarang kalau misalnya beliau masih ada, tanyain deh. Pak, Bu, waktu kecil suka ngatain saya jelek nggak? Suka ngatain saya nggak cantik nggak? Suka ngatain saya dekil nggak? Suka ngatain saya hitam nggak? Suka ngatain saya yang buruk-buruk? Lo tanyain sekarang. Kalau mereka aja orang tua lu dari mulai lu kecil, dari mulai lu bayi, lu selalu dibilang gantengnya anakku, cantiknya anakku, dan lu segede gini kerjaannya menghina diri lu sendiri, dan lu udah setua ini kerjaannya adalah mendiskreditkan diri lu sendiri, maka jangan sampai orang tua lu membaca statement lu bahwa lu mendeklar diri lu nggak ganteng, nggak cantik, nggak sempurna. Jangan sampai ntar orang tua lu akan sedih luar biasa karena anak yang dibanggakan selama ini selalu menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Itu yang pertama, menjadi penyakit. Terus tips yang kedua, gimana sih Mas Ikrar? Kok bisa sih kapan nggak perlu teks? Karena gue punya rahasia yang kedua. Pada saat gue live streaming, pada saat gue sharing, pada saat gue berbagi, gue nggak pernah peduli mau yang nonton 1 orang atau yang nonton 200 orang atau 500 orang, gue nggak pernah peduli. Yang gue peduliin adalah gue pada saat live streaming itu gue sedang menghujamkan kosakata ke kepala gue. Ada tukang, kalau nggak salah tuh tukang ronde-rondean lewat ya. Gue tadi nungguin dia tapi gara-gara live streaming jadi tukang rondenya lewat tuh. Gak apa-apa ya, belum rezeki dia. Gue ulangin ya. Yang kedua, kalau tujuan lo hari ini lo masih MKK, miskin kosakata. Miskin kosakata adalah lo kalau ngomong di bawah 10 detik udah berhenti. Lu kalau cerita di bawah 14 detik udah mandek. Itu namanya lu tergolong orang yang MKK. Miskin kosakata. Makanya gue sering bilang, handphone lo yang canggih itu, yang lu entah udah cicil lunas atau belum, terus gadget lo yang keren-keren itu, pakai buat bicara, pakai buat live streaming. Pertanyaannya sederhana. Kebanyakan orang-orang kita yang otaknya males mikir suka ngomong gini. Terus gue mesti cerita apa Mas Ikrar? Gue mesti ngomong apa Mas Ikrar? Gue mesti sharing apa Mas Ikrar? Gampang. Lu ambil kaca sekarang, lu ngaca, terus lu tanya sama diri lu di kaca, gue udah umur 26 tahun, udah hidup sejak 26 tahun, gue udah umur 35 tahun, udah hidup 35 tahun, gue udah kerja 5 tahun, gue udah kerja 10 tahun, dan gue masih gak tahu apa yang mesti gue ceritain. Gue sih prihatin. Kecuali lu gak ngerti caranya bercerita tentang pengalaman hidup lo, tentang wisdom hidup lo, tentang jam terbang hidup lo, makanya gue bisa maklum. Tapi kalau lu udah orang yang pernah kerja 2 tahun, lu udah kerja 5 tahun, lu pernah ikut organisasi, lu berasal dari universitas terkemuka, lu pernah berbuat sebuah project, lu pernah terlibat kegiatan seru, dan lu gak tahu bagaimana menceritakannya, sesungguhnya lu adalah orang pemalas yang gak pernah maksa otak belakang lu buat bercerita. Gue sering banget nemuin murid-murid gue di kelas, kalau lo lihat semua kutipan-kutipan dan video short yang gue upload di TikTok atau di sosial media lainnya, gue gak akan pernah membiarkan murid gue males isi kepalanya buat gak ngomong. Contoh ya, kalau di kelas nih gue lagi ngajar, itu gue selalu bilang begini, coba kamu jawab pertanyaan temanmu. Ketika dia jawabnya dengan ngomong pas Pak, pas Mas, belum ada ide, dia kira gue bakal berhenti, kagak. Begitu dia ngomong pas,
Begitu dia ngomong gak ada ide, lo tahu apa yang gue lakukan? Gue akan kejar dia, gue akan paksa dia, dan gue akan peras isi kepalanya. Tahu-tahu dia bisa cerita selama 2 menit, 3 menit, dan ngalir begitu aja. Jadi tips gue yang ketiga adalah lu jadi orang jangan males nguras isi kepala lu buat cerita. Karena gue udah membuktikan di ribuan murid-murid gue itu kebanyakan males untuk memeras isi kepalanya buat cerita. Tapi setelah dipaksa, setelah dia nggak punya pilihan, setelah dia gue pojokkan, kalau lo mau nekat berarti lo akan mempermalukan diri lo di depan teman-teman lo. Maka biasanya berceritanya jadi lancar, dia paksa walaupun terbata-bata akhirnya banyak cerita. Jadi teman-teman, udah 3 tips nih yang gue kasih malam ini. Kenapa 3 tips ini nggak coba lu bener-bener lakukan dan mulai lakukan? Karena ilmu bicara yang kayak gue kuasai, ini bukan ilmu yang didapatkan dengan 1 kali belajar, apalagi cuman lu mager-mager dan cuman ketik di komen pengen-pengen doang dan cuman nanya. Gue ulangin ya. Ilmu bicara yang gue kuasai dan gue bagi selama 5 tahun belakangan ini, itu bukan didapat dari semalam gue mimpi, atau semalam gue merenung, atau semalam gue ketemu orang pintar gue belajar. Bukan. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang gue dapatkan sekali dan gue praktekkannya ribuan kali. Biar seru nih malam ini. Gue pengen tahu nih teman-teman yang hadir malam ini itu mewakili dari daerah mana saja. Lo ketik di kolom komentar. Nanti gue akan buka sesi tanya jawab sehubungan dengan public speaking dan presentation skill. Oke? Untuk semua yang ingin tahu kapan kelas-kelas bicara itu mudah yang intensif berbayar reguler, lu bisa cek di semua postingan-postingan gue. Dan lu bisa WhatsApp gue di 0817-660-1453. Gue ulangin, lu bisa WhatsApp gue di 0817-660-1453. Dan buat seluruh orang-orang daerah yang di luar Jabodetabek yang pengen banget Mas Ikrar, gue pengen banget belajar sama lu. Lu punya 3 pilihan. Gue ulangin, lu punya 3 pilihan. Pilihan pertama, kalau lu mampu dan kaya raya di daerah lu, maka lu datangkan gue. Oke, pilihan pertama nih. Siapa tahu yang nonton malam ini ada orang kaya raya di daerahnya dan mampu, datangkan gue. Yang kedua, kalau lu nggak mampu dan belum kaya raya, ketika ada caleg yang lagi kampanye di daerah lu, minta caleg tersebut datangkan gue ke daerah lu dan dia yang bayar buat daerah lu. Jadi gue udah kasih tau nih tips yang kedua. Gue ulangin. Kalau yang tips pertama lu kaya raya, lu boleh datangkan gue ke daerah lu. Yang kedua, kalau lu belum kaya raya di daerah, lu boleh minta caleg yang lagi kampanye di daerah lu untuk datangkan gue ke daerah lu. Yang ketiga, kalau lu ketemu teman-teman pengusaha di daerah lu, ketemu HIPMI, ketemu MKGR, ketemu Kadin, ketemu komunitas-komunitas pengusaha, lu bilang sama mereka, Mas, bro, bisa nggak datangin Mas Ikrar dari Jakarta untuk ngajarin kita public speaking di daerah, agar kita semua bisa pintar public speaking dan mampu menginspirasi sesama orang Indonesia. Gue kasih tahu 3 tips ya. Kalau lu masih nanya tips yang keempat buat datangin gue, atau lu masih halu-halu pengen gue datang secara gratis, sorry banget, gue nggak dapat subsidi dari pemerintah dan gue kemana-mana adalah based on agreement. Terus yang terakhir adalah kalau lu memang mau belajarnya online, gue nyediain kelas Zoom yang berbayar 4 kali pertemuan. Lu boleh DM gue, lu boleh senggol gue. Gue balikin lagi sekarang ke tipsnya, kenapa sih jadi toxic di kepala lu sebelum lu bicara. Gini teman-teman, jadi yang namanya orang toxic itu kadang-kadang dia bilang gue akan nervous. Lu bayangin ya, gue akan nervous sebelum lu tampil. Menurut gue ini kayak lu udah masukin peluru ke senjata lu, belum lu tembakin ke orangnya, lu udah ngomong jangan-jangan gak kena. Ulangin ya, jadi lu udah masukin peluru ke senjata lu, terus lu mau tembakin, terus lu ngomong jangan-jangan entar gak kena.
Jadi gue mau kasih tahu sama lo semua. Nervous itu pertama kali yang ada muncul dari kepala, isi kepala lo adalah isi otak lo sendiri yang ngomong bahwa lo akan nervous. Jadi teman-teman jangan deh ngetoksikin kepala lo. Kalau lo emang mau bicara lancar seperti yang sering gue sharing sama lo, seperti yang lo sering lihat gue kalau ngomong gak ada ae-nya, gak ada apa itu, apa namanya, mungkin ae nggak ada sama sekali. By the way nih, kalau malam ini lu denger gue keceplosan, gue ngomong filler lu tulis di kolom komentar lu mau gue transfer GoPay berapa, agar lu bisa paham kualitas bicara gue adalah memang seluas itu tanpa sehingga gue paling gak suka gue denger orang ngomong Cuma sekali lagi kalau lu orang kaya, kalau lu tokoh, kalau lu anak sultan, enggak apa-apa. Lu mau ngomong lu mau tiduran, lu mau tengkurap, enggak apa-apa. Sebelum gue buka tanya jawab, gue pengen tuntaskan dulu tips gue yang terakhir. Orang-orang yang suka memberikan toksik kepada otaknya sendiri adalah orang-orang yang memang terlatih hanya jago untuk ngatain dirinya sendiri ketimbang dia jago untuk mengasah dirinya sendiri. Jadi teman-teman, kalau lo hari ini nonton gue secara nggak sengaja lihat ini tokohnya bicara itu muda yang hips, yang kalau bicara nggak pakai yang bisa spontan live streaming, maka gue mau sampaikan sama lo bahwa penting untuk melakukan latihan. Salah satu latihan yang paling sederhana adalah live streaming. Live streaming, jangan lu peduliin yang komentar, jangan lu peduliin yang nonton. Live streaming itu fungsinya untuk membuat kosakata nancep di kepala lu. Ulangi ya, kosakata nancep di kepala lu. Oke. Yuk gue mau buka 1, 2, 3 pertanyaan. Yang tadi belum sempet gue jawab, lu bisa tanya lagi. Gue yang akan milih, dan kalau emang gak bisa gue jawab di sesi sharing berbagi gratis malam ini, maka gue akan lakukan di sesi-sesi berikutnya. Kak, bagaimana caranya presentasi biar gak nervous dan lancar? Sebetulnya presentasi itu yang sering gue lakukan adalah lu harus kuat dalam hal storytelling. Apapun data yang akan lo sampaikan, ada cerita di dalamnya. Apapun data yang ada di dalam sebuah presentasi, itu bisa lo ceritain. Makanya ada struktur yang paling mudah adalah lo ceritain fakta, kemudian lo ceritain program lo, kemudian lo ceritain manfaat lo. Jadi fakta, program, manfaat. Lo gunakan ketiga sesi ini saja, lo udah bisa bicara storytelling yang lancar. Apapun yang lo mau katakan kepada orang selalu berpedoman pada 3 hal. Fakta, program lo, manfaat. Semoga membantu ya. Ada lagi nih dari Mas Saputra. Cara biar dan storytelling bagus gimana ya? Gue sering banget dengerin atau terima komentar DM orang-orang yang nge-challenge gue, Mas Ikral bisa gak belajar dari Mas Ikral sekali habis itu aja hilang. Yang gue jamin adalah kalau lu belajar sama gue intensif, yang gue jamin adalah lu akan trauma untuk ngomong for the rest of your life. Dan lu akan trauma ketika orang lain lagi ngomong itu ngeluarin suara Jadi saking traumanya, lu jadi tahu bahwa ngomong itu nggak enak. Jadi salah satu tipsnya adalah lu live streaming, nanti habis live streaming, lu download video lu dengerin. Berapa kali lu ngomong Jangan berharap sempurna karena yang namanya proses untuk menghilangkan filler itu perlu jam terbang. Oke? Ada lagi nih istrinya Soga. Gimana sih cara membuat percaya diri? Percaya diri yang perlu satu hal adalah dari isi kepala lo. Kalau lu mata lu sehat, hidung lobang lu ada 2 bukan 4, gigi lu semuanya
putih bukan hitam, kuping lo ada di tempatnya, alis lo ada di tempatnya, maka nggak ada reasons untuk lo nggak percaya diri. Kecuali lo ingin sharing sesuatu yang nggak lo kuasai. Biasa lo lihat kan di sosial media orang nih. Udahlah dia nggak punya keahlian di bidang forensik, dia bahas soal kematian orang. Udahlah dia nggak punya keahlian psikologi, dia bahas caranya orang untuk ngomong. Udahlah dia nggak pernah belajar public speaking, dia bahas caranya orang presentasi di debat. Jadi kalau lu adalah orang yang mau percaya dirinya tinggi, selalu lu berbagi hal-hal yang lu kuasai. Oke? Ada lagi nih dari Orange. Gimana sih Mas Ikrar cara mensuggest diri sendiri biar percaya diri? Mau yang datang CEO, COO, founder, dan owner. Kalau tiba saatnya lu yang bicara, lu ngomong sama diri lu sendiri bahwa lu yang set aturan, lu yang set tone-nya. Ini yang sering banget gue jumpai bahwa banyak banget orang kalau ngomong di depan audiens yang penting, seolah-olah yang akan memberi aturan itu audiensnya. Salah. Yang memberi aturan itu, yang ngeset tone-nya itu adalah Anda yang bicara. Jadi kalau lu udah tahu aturan dasar seorang pembicara bahwa gue yang mempunyai aturan, gue yang mempunyai tone-nya, dan gue yang menentukan audiens harus bagaimana, maka insya Allah siapapun audiens di depan lu asal bukan malaikat pencabut nyawa, maka lu gak akan pernah kehilangan rasa percaya diri. Oke? Yang terakhir adalah, gimana sih Mas Ikrar bicara supaya tertata? Caranya lu ikut kelas gue bro. Sorry ya, gue harus tipis-tipis jualan karena gue doain gue jadi menteri pendidikan. Kalau gue jadi menteri pendidikan, ilmu public speaking akan gue benamkan dari sekolah dasar. Ingat janji gue nih malam ini. Doain agar ada orang kementerian yang lihat video gue. Kalau lu adalah orang yang bekerja di Kementerian Pendidikan, lu harus masukin yang disebut dengan public speaking ke kurikulum sekolah. Karena gue adalah saksi yang sudah melihat ribuan anak-anak, ribuan orang yang mau lulus kuliah, ribuan orang yang mau interview, itu berantakan semua public speakingnya. Ngomongnya ae, mata kemana-mana, tangan gak pernah dipakai. Kalau ditanya jawabannya kemana-mana, gak ngerti bagaimana handle orang. Gila, gue udah khatam di kepala gue. Jadi doain. Dan gue berharap malam ini kalau lu gak ngapa-ngapain, lu abis lihat live streaming gue, maka gue pengen banget lu ambil handphone lu taro, lu dandan sedikit, lu pastikan lu udah segala macam, cahaya cukup, lu tombol live streaming, lu pencet malam ini. Oke? By the way, yang kebanyakan dari tadi nanya mau tahu berapa biayanya. Kalau lu belajar langsung dari gue, lu bisa japri gue di WhatsApp. WhatsApp gue ada di bio link. Namun gue harus kasih tahu bahwa yang namanya ilmu itu nggak ada yang murah kalau berkualitas, dan ilmu itu nggak ada yang instan. Jadi kalau mindset lu memang bener-bener lu mau investasi agar lu bisa bicara, agar lu bisa sharing, kalau ngonten nggak kusut, kalau lu lagi sharing nggak ribet, maka lu ada nomor WhatsApp gue di bio. Silahkan japri dari sana, nanti gue info. Untuk orang daerah, sekali lagi gue udah kasih tahu 3 tips dari lu semua. Gue udah kasih tahu sama lu semua caranya untuk mendatangkan gue. Dan yang paling seru adalah buat seluruh teman-teman Bicara Itu Mudah yang pengen banget live bareng gue. Sekali lagi, kalau bicara lu masih ae, kalau bicara lu masih apa itu apa namanya mungkin, kalau storytelling lu belum bagus, mendingan lu tunda dulu. Tapi kalau lu udah di level yang mirip-mirip dari yang gue sampaikan malam ini, lu boleh DM gue. Kita akan seru-seruan live streaming bareng agar banyak orang Indonesia yang makin terinspirasi. Oke? Yuk, saya pamit undur diri dulu. Salam dari Bicara Itu Mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.